kemudian variability gitu ya, kemudian ada venue ya, kemudian vocabulary dan seterusnya ini ya. Ini berkembang dari 4. Nah, ini mengapa penting tadi ya. Jadi kalau kita sudah membahas kenapa begitu penting ya, karena didukung ini ya, kecepatan dari internet itu ya. Produksi data terus meningkat, fenomena dimanfaatkan beberapa sektor industri dengan cara mengekstrak informasi. Data yang digunakan bersumber dari bisa sosial media. Ya, ya itu aja mengapa begitu penting ya bisa. Nah, ini manfaatnya bisa mengoptimalkan biaya perusahaan, bisa meningkatkan efektivitas, efisien bisnis, dan pengembangan produk. Nah, kemudian ini ada perusahaan-perusahaan ya, nah, sektor-sektor yang menerapkan big data itu di kesehatan, ya, di perbankan, eh, telekomunikasi, pendidikan. Pendidikan semacam ini juga, ya, ya asuransi, cyber security. Kemudian kita sampai kepada ini, nah, analitik. Kemarin ada analitik dan analisis, ya. Ini ada perusahaan yang menawarkan kerjasama, ya. Dan ini adalah ekosistemnya ini. Nah, dari pemerintah, dari rumah sakit, dari keuangan, ini semuanya menjadi data agregator itu keseluruhan. Wah, banyak sekali. Ya, data employee, keuangan. Ini ada ini. Satu itu data. Nah, ini data device-nya itu telepon, ada GPS, ya, itu P3 player, itu dikumpulkan semua nanti bisa itu ya. Ini media-medianya, ya, dari pemerintah ini. Ya, oke. Dan yang ini ya analitik dan kemarin sudah kita singgung ya, analisis dan analitik. Dan kita bisa melihat yang masa lalu, yang historis, apa yang telah terjadi, tapi kita juga bisa memprediksi dengan data yang banyak. Ya. Oke, kemudian nah ini analisis, nah ini dipelajari sendiri aja lah, kira-kira penggunaan analitik dalam bisnis dan sekarang bagaimana membangun. Kalau kita nanti ingin membangun big data, ya coba ada masalah apa sih? Dan kita analisis masalahnya, kemudian kita bisa memilih vendor, ya, kemudian strategi pemakaiannya, kemudian perencanaan kapasitasnya, infrastrukturnya, dan perencanaan ini disaster recovery. Ya, kemudian ya tentunya kita lihat ini trik dan tips dalam membangun big data kalau Anda ingin nanti membangun big data. Jadi dosen nggak usah harus daftar hadir itu kan bisa diakalin gitu ya. Kasih kamera gitu. Durasi jamnya gitu. Ya, oke. Ya, saya kira itu. Ini yang slide 1. Saya ingin ke pertemuan yang kedua hari. Oke. Nah, ini. Nanti kita diskusi aja lebih banyak diskusi. Ya, ya hari ini kita bagaimana big data bekerja, apa itu yang disebut dengan struktur, semi struktur dan tidak struktur. Perusahaan-perusahaan big data, pekerjaan yang terkait dengan big data, pengelolaan data dan big data pada keuangan. Jadi hari ini kita bahas yang itu. Nah ini, ya ada 3 proses utama yang paling penting yaitu mengintegrasikan. Ya, big data dikumpulkan dari berbagai sumber tadi juga.
yaitu bisa dari data transaksi, data pelanggan. Biasanya kan kita ngisi ya, nama, alamat, gitu. Kalau bisa email, gitu. Nomor HP yang bisa dihubungi. Kita beli-beli itu pasti ngisi itu. Bisa dihubungi, ya. Bisa dari foto-foto produk, video-video di sosial media, ya. Nah, itu diintegrasikan, kemudian dimanage, dikumpulkan, perlu dikelola, ya, disimpan. Mau di mana disimpannya? Di cloud atau di kita punya tempat sendiri. Ya, nah dari situlah kemudian kita analisis. Ya, setelah data telah terkumpul dan dikelola dengan baik, maka perlu melakukan eksplorasi. Eksplor itu menggali, ya. Menggali, mencari pola pengelompokan data sesuai dengan polanya. Melakukan analisis data untuk beberapa informasi yang dibutuhkan. Ya, ya contohnya tadi itu di BPN tadi itu, itu mengerikan juga. Oke, ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Kalau ini, oke, struktur. Ada yang didiskusikan? Pak Saiful Rahman ini dari mana, Pak? Dari BPR ya, Pak? J, Pak. Nah, oke. Gimana, Pak? Punya punya database, punya database ya, database nasabah tentunya, Pak. Ya, Pak ya. Punya, Pak. Ceritakan, Pak. Monggo ceritakan ini. Eh, ceritakan, Pak. Ya, kalau Bu. J, Ya. Nuwun, terima kasih. Mohon izin, Pak. Ya. Kalau terkait dengan perbankan sih jelas datanya banyak ya, Pak. Hmm. Cuma kan kalau kita kan terikat oleh regulasi ya, artinya ada undang-undang kerahasiaan bank kan. Nah, kita tidak boleh menyampaikan atau mengumbar data terkait dengan nasabah, penyimpan maupun jumlah simpanannya itu karena ranahnya adalah pidana perbankan nantinya sesuai undang-undang perbankan. J. Cuma sebetulnya Hmm. saya mau bertanya Pak, eh, Monggo. terkait dengan big data ini, bagaimana letak kedaulatan sebuah data itu? Berarti data sovereignty ya. Artinya eh, apakah ya kalau memang ada sih undang-undang tentang apa perlindungan data pribadi ya itu ada undang-undangnya. Cuma apakah undang-undang itu cukup untuk bisa apa ya kita sebagai warga negara sebagai pribadi yang mempunyai data di manakah letak kedaulatan data itu? Terima kasih Pak. Ya, Mas Gali. Nah, ini Mas Gali ini kan eh, paham nih dari pemerintah. Coba dari mana, Mas? Mas Gali. Kedaulatan data ya. Oh ya, nggak apa-apa kita diskusikan nih. Ini kan banyak orang-orang yang praktisi yang sudah ada di pemerintahan, ada yang eh, praktisi yang seperti Pak Rohman, pemanfaatan data di Unisula juga saya memanfaatkan data gitu. Nah, ini kan banyak Ya, yang masih muda-muda. Monggo Mas Gali. ya Pak. Mungkin izin apa ya? Diskusi juga ya Pak ya. Diskusi Ya, mungkin ya ini menanggapi diskusi dari ini. Pak Rohman. Kalau terkait kedaulatan data mungkin ya eh, apa ya? Hak suatu entitas mungkin ya atau korporasi dalam eh, pengelolaan, pengaturan, perlindungan eh, data yang disimpan di entitas ataupun di korporasinya. Entah itu yang bersinggungan dengan data karyawan maupun data-data yang berhubungan dengan stakeholder lainnya, misalnya supplier atau vendor gitu ya, Pak ya. Di sini eh, kalau menurut saya dalam hal kedaulatan data di sini artinya sejauh mana si korporasi itu melakukan
kontrol atas data, perlindungan data, lalu juga keamanan dan privasi dalam pengolahan data itu sendiri. Termasuk juga memastikan dalam hal ini bagaimana si data itu bisa dimanfaatkan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang bahwa sampaikan data itu bocor sehingga ada yang pihak yang dirugikan, sehingga dengan kondisinya data bocor ada pihak yang dirugikan, artinya kan kita juga sebagai korporasi itu dalam menjaga menjaga si kedaulatan data itu jadi tanda tanya gitu ya Pak ya. Jadi memang eh, karena dalam konteks global dan kemajuan teknologi ini, memang kedaulatan data menjadi topik penting ya, karena memang banyak data yang diproses eh, dalam korporasi itu apa namanya cukup cukup masif gitu ya, cukup masif dan juga kan sekarang juga sudah ada layanan cloud gitu ya Pak ya. Nah ini juga sejauh mana kita juga bisa memandang bahwa cloud ini sebenarnya perlu atau tidak gitu ya Pak ya, yang kemudian tentunya ya Pak ya dalam Mhm. dalam keamanan data ini. Apakah opsinya tadi menjaga menjaga kedaulatan tadi, menjaga kontrolnya, menjaga perundangannya, menjaga keamanannya gitu ya Pak ya. Apakah perlu hanya cukup menyimpan di apa namanya hard disk ataupun di server korporat itu saja, ataupun memang perlu di ke cloud atau teknis apa lagi yang memang perlu dikaji untuk menjaga dan mengoptimalkan si data itu sendiri gitu Pak. Izin mungkin gitu Pak. Ya, Sementara dari saya terima kasih Pak Krisna. ya, Mas Gale ya. Mbak Rani, ini kelihatannya mau berikan komen juga nih. Ya, silakan Mbak Rani. Mbak Rani Fitri Astuti, silakan. Masih mute. Pak izin Pak Ya, untuk silakan. berkomentar terkait apa terkait keamanan data mungkin saya Kedaulatan. nggih, kedaulatan data mungkin saya tidak tidak memiliki apa nggih Pak, tidak memiliki pandangan tentang itu. Kalau saya hanya mengetahui bahwa mungkin pemerintah itu kan punya seperti apa ya, instansi seperti itu untuk sebagai pangkalan data nasional seperti itu loh Pak, Mhm, pusat mhm, pusat data nasional gitu nih, mhm. PDN seperti itu. Nah, tapi saya tidak tahu apakah itu untuk semua data-data, hanya untuk data-data pemerintahan atau untuk semua data yang baik untuk perbankan dan sebagainya. Eh, Mungkin itu. Hanya saja ini saya masih berkutat di materi yang pertama, Pak. Ini Mhm, saya itu masih ini kan kemarin dijelaskan bahwa data itu big data seperti itu ya. mhm, Big mhm. data itu kan ada tiga tiga karakteristik, yaitu Ah, mengenai volumenya, volume, kemudian tipenya, velocity. dan juga mengenai kecepatannya. Nah, di sini karena saya nggak tahu ya Pak, ini bagaimana sih cara saya menilai bahwa maksudnya ukuran dari data tersebut dikatakan big data itu volumenya kan memang harus besar. Nah, itu Mhm, besarnya itu berapa, mulai berapa dan sampai berapa, kemudian kecepatannya itu seperti apa, dan kemudian bagaimana sih data tersebut eh, bisa menjadi sebuah big data. Itu kan karena tadi kan tipenya kan mungkin berbeda-beda, sehingga kita bisa mengenali bahwa nanti akan ada suatu pola tertentu bahwa itu bisa menjadi informasi big data bagi kita.
Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan, Mbak. Terima kasih. Ya, bagus ya, Pak Rani itu. Ya, yang isu yang paling muncul, yang isu besar ya, muncul memang pada umumnya tentang kalau bahasanya Pak Rohman tadi itu adalah kedaulatan, ya, itu betul-betul harus ini berdaulat enggak, RI Republik Indonesia ini berdaulat enggak nih? Jangan-jangan datanya bobol itu data loh ya. Nah, ini di PDN aja sampai bocor gitu ya. Ya mestinya kan itu eh, ranahnya sudah harus mampu untuk tetap mempertahankan kedaulatan, tidak boleh bocor. Jadi tidak boleh ada intervensi asing yang memanfaatkan data sehingga data itu yang sangat besar dengan bentuk seperti apapun bisa dianalisis nanti ya, diekstrak, dikumpulkan, diintegrasikan, nanti kan ketahuan baik bentuknya terstruktur maupun tidak terstruktur. Ya, itu yang mengerikan itu. Ya, kemarin aja jelas ya, yang data NPWP itu sampai bocor. Yang terbaru ini, bukan yang lama, yang terbaru NPWP. PWP itu kan nomor KTP kita. Oh, KTP kita sekarang tinggal tempelkan aja keluar itu. Ya. Nah, kalau mengenai definisi secara akademis, didefinisikan aja big data itu memiliki karakteristik yaitu misalnya volumenya besar sekali. Volume yang tadi dilihat di slide itu volumenya melebihi biasa gitu. Misalnya korporasi itu mempunyai hanya 4 server, kalau nanti lebih besar dia nggak akan mampu. Maka dia akan menggunakan ada tempat sewa lagi gitu. Ya, misalnya di cloud itu ya. Nah, cloud itu siapa yang punya? Percaya ada sama cloud gitu. Ya, karena itu memang besar sekali. Speednya itu sekarang sudah banyak itu jasa-jasa eh, ya jasa-jasa internet itu misalnya ISP, ISP itu internet service provider itu yang menyediakan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, nggak mau ya silakan aja gunakan. Ya, bervariasi, jadi ada datanya itu macam-macam ya, dalam bentuk Excel, dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, dalam bentuk itu semua bisa diintegrasikan, nanti di matching. Nah, data yang besar sekali ini ya itu akan bisa dimanfaatkan atau bisa untuk membuat prediksi. Nah, dari prediksi inilah nanti muncul pengambilan keputusan. Kira-kira begitulah. Jadi begini, gampangnya aja nih sekarang aja. Monggo silakan Anda sering-sering share atau sering-sering apa namanya eh, belanja online. Nanti kan ketahuan itu berapa persen yang belanja online misalnya ya dari karakteristik pemakainya yang belanja online itu. Rata-rata pemuda itu usia berapa itu? 17 sampai 22. Saya itu ngajar mata kuliah di S1 ya, namanya statistika deskriptif dan metodologi penelitian eh, deskriptif. Saya minta mahasiswa untuk melakukan riset. Coba Anda sebarkan kuesioner kepada mahasiswa yang lainnya di perguruan tinggi, ya, berapa rupiah mereka belanja online. Itu luar biasa loh, mahasiswa itu kalau belanjanya online. Ya, apa saja misalnya yang paling laku, eh, apa namanya, yang dibeli, kemudian di media mana dia, apakah Bukalapak atau Shopee, ya itu monggo aja. Ini kan menjadi pola kalau kita begitu. Kita melihat sekali nanti itu datanya siapa yang miliki, ya ada di Gojek digabung dengan Shopee digabung, itu nanti kan kelihatan pola-polanya. Ini pola-pola remaja kita ini sekarang. Nah, ini efeknya apa? Dampaknya apa? Sekarang mata pelajaran dulu ketika di SD atau SMP atau LPK ya, ibu memasak di dapur itu sekarang sudah kita tidak diajarkan lagi gitu ya. Karena ibu tidak pernah memasak, beli Gojek aja gitu ya. Dari situ. Ini kan guyon-guyon seperti itu kan eh, muncul ya juk-juk semacam itu. Ya, ya begitulah Mbak Rani, Mas
Galih dan Pak Saiful Rahman. Jadi kedaulatan tetap harus dijaga. Dan siapa yang bertanggung jawab penjagaannya apa? Karena ah, soal misalnya ya Anda sudah menjaga negara dengan misalnya menjaga negara dengan senjata, kemudian musuhnya datang, kita senjata hanya menggunakan pistol, dia menggunakan sniper, ya wallahu alam itu kita pasti kalah itu, kita pasti kalah. Nah sekarang sampai sampai sekarang siapa yang memiliki keahlian untuk mampu memproteksi semacam bangsa kita? Kalau tidak ya yang harus kita buka adalah mari kita bangun, kita merdeka. Ya, data juga jangan sampai hilang. Kan kasusnya banyak itu eh, pangkalan data nasional itu hilang, itu dijual kan. Ya kemarin sudah ada katanya sih ya yang ketangkap itu. Yang bocor itu dijual cukup tinggi juga berapa miliar. Seperti ini misalnya nanti saya gampang nih cari datanya di Mbak Narti, Mas Galih itu menurut data ya alamatnya, istrinya, anaknya, namanya siapa, semua kan ketahuan. Ya, nah itu kan maksudnya memang tidak disebarluaskan. Bu Narti mestinya tidak boleh juga. Ya, Fakultas Ekonomi terutama di Maksi, Makin Terapan tidak memberikan data. Jadi memang ada etikanya dan juga nanti ada etika. Etika nanti di akhir pertemuan ada namanya etika. Ya, ah, tadi kalau ada undang-undangnya ranahnya adalah ranah pidana. Tidak semua orang atau bahkan personel itu kalau mau melakukan koreksi ke BI ya Pak Syafruman betul ya, itu nggak boleh sembarangan untuk misalnya cek cek BI itu, checking BI itu kan juga mesti nanti jangan-jangan dimanfaatkan kan nggak boleh, itu ada hukum, maksudnya ranah pidana betul ya Pak Rahman ya. Iya Pak, dulu namanya SID Pak, Sistem Iya Informasi masih Debitur. Itu pada debitur. waktu masih dipegang oleh Bank Indonesia. Kalau Mhm. sekarang oleh OJK itu namanya SLIK Iya. Pak, Sistem Layanan Informasi Kredit. Nah, Ya. itu ya sekarang di bawah OJK. Ya begitulah ya Bapak-bapak, ibu-ibu semua nih adik-adik ya. Eh, monggo, ini Levi mana dari Surabaya? Bisa ceritakan pengalamannya Levi kerja di mana? Iya, Pak. Saya kerja di perusahaan pelayaran, Pak. Oke, gimana dengan big data ini? Kalau kalau saya sih masih ini ya, Pak ya, masih awal sih, masih 3 bulan sih di perusahaan Hmm, pelayaran hmm, itu. hmm, Jadi hmm. belum lama sih. Mungkin kalau dari perusahaan pelayaran itu data itu mungkin kayak data-data kontainer gitu, terus Oke. untuk apa namanya biaya-biaya. Karena kan Hmm, saya hmm. di divisi finance hutang di pelayaran, Pak. Gitu. Mungkin bisa diterapkan di situ sih. Oke. Mas Diki, Mas Diki Saudara Maji, Oh, iya Pak. silakan. Ada komen, ada diskusi. Big Data. Untuk saat ini belum belum saya belum ada komen dulu Pak. Oke, Karena kan pekerjaan yang saya kerjakan sama yang saya pelajari mungkin agak belum terkonek gitu loh Pak. oke. Iya. Ya, Mbak Andi Nurul, Mbak Nurul, silakan. Iya Pak, gimana Pak? Ada komen. Eh, kalau saya kurang lebih sama kayak Mbak Letiana. Kalau dari perusahaan yang saya tempati saat Mhm, ini, memang mhm. ada sistem yang dimana semua data-data kita tersimpan di dalam situ, dari neraca, biaya, tiap bulannya semua kita sudah ada di dalam satu sistem. Cuma memang dari saya sendiri belum belum terlalu sampai buat mengakses data-data tersebut karena emang ada kategori-kategori orang-orang yang bisa mengakses data-data tersebut, tapi memang dari perusahaan kami sudah ada tersedia data-data yang terkait eh, laporan keuangan. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya berikan informasi dulu. Besok pertemuan ketiga, 4, 5, 6. Karena saya share dulu ya. Materinya sudah.
Sebelum saya lanjutkan ke materi. Ya, ini ya nanti ada perusahaan big data. Ini pekerjaan yang terkait dengan big data. Ini nanti ya, ini nanti 2 lagi. Nah, besok itu silakan ya, siapa yang mau maju lebih dulu deh. Besok itu ada jurnal. Nanti saya berikan jurnalnya ya. Itu Big Data in Finance. Bukti dan tantangan. Ini ditulis oleh Avanidar Subrahmanyam. Ya, itu ditulis tahun 2019. Nanti saya berikan, kemudian besok dipresentasikan. Silakan kelompoknya yang mau maju 2 orang boleh, ya. Nanti akan ini terus ya. Jadi nanti setelah pahami 2 kali pertemuan selesai sebenarnya materinya. Artinya materi itu apa itu big data, sejarahnya, ekosistem yang membangunnya. Terakhir nanti adalah etika dan keamanan big data. Ya, etika di akhir-akhir pertemuan nanti setelah meet ya. Jadi besok saya berikan ini Big Data in Finance. Ini jurnalnya bahasa Inggris tapi sedikit tuh. Ya, Anda sangat mudah bacanya, nggak apa-apa sambil belajar, silakan nanti. Kemudian yang kedua, pertemuan keempat oleh Bu Maya nanti ya, itu adalah studi implementasi Big Data untuk mendukung kebijakan komunikasi dan informatika. Jadi ini ada di Indonesia ini, ya, dikeluarkan jurnal ini ditulis ini ya, Puslitbang, Aptika, dan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, ini seperti apa jurnalnya ya. Ya. Nanti Anda membahas itu di sana. Oh, ternyata ini toh manfaat. Itu ya. Demikian juga nanti ya yang pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-7 ini saya berikan ini big data ya, how big data can make a big impact. Jadi ini dampak ya, dampak dari big data ini, temuan dari ya systematic review dan longitudinal case study ya. Jadi nanti kita lihat review dampaknya. Jadi ini banyak penelitian-penelitian terkait dengan big data. Jadi besok kalau mau tesis seneng dengan big data, ini ada beberapa jurnal. Ini big data di keuangan. Kemudian nanti ada big data di accounting and finance, praktek-praktek dan riset. Itu nanti di mana saja. Ini nanti di jurnalisnya akan dijelaskan mengenai praktek-praktek dan riset peluang big data. Jadi kalau Anda mau riset tentang big data, peluang untuk accounting ya, dan keuangan itu ya, itu nanti di mana posisinya, ranahnya di mana. Ya. Nah, tapi nanti sebelum itu saya juga akan berikan juga sebelum ke data mining ya, itu akan saya berikan juga jurnal saya, nanti silakan dibaca. Tidak letterlek dengan apa big data, tetapi pemanfaatan teknologi yang bisa diimplementasikan di UMKM, UKM atau UMKM, UMK gitu ya. Usaha kecil menengah atau mikro kecil ya. Nah, nanti seperti itu. Oke, silakan. Ini ada berapa nih? 22 kalau dibagi ya nanti berkelompok presentasi gitu. Dua orang atau 3 orang besok dengan Bu Maya gitu. Silakan gabung aja misalnya ya, 2 orang sekali dengan siapa gitu ya. Nah, nanti itu dibaca kemudian direview. Jadi direview itu dibaca,
ditinjau kembali penelitian ini membahas tentang manfaatnya apa. Kemudian kita cocokkan dengan beberapa pengertian big data yang kita sudah pelajari. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan tadi. Pak, izin tanya. Oh Ini iya, Mbak Hana. jadi ingat itu Pak ada di waktu semester ini kan saya fast track ya Pak, jadi masih Ya, ada di S1. aha, Jadi kemarin itu pernah iya, ada materi mengenai warehouse data. oke. Nah, jadi kayak hampir mirip ya Pak atau berbeda Hmm, big data ini Pak dari dengan warehouse. ya warehouse. Oke, oke. Terima kasih Mbak Ani. Oke, saya share screen ya. Nah ini Mbak Ani dulu. Ini Mbak Ani ya. Dulu kita mengenal yang namanya database. Ya, satu database itu misalnya begini, nama Hani gitu ya, lahir, tanggal dan sebagainya, kemudian nama Andi Nurul, jenis kelamin dan sebagainya, saya kumpulkan, kumpulannya itu namanya database. Ya, nah, ya, kemudian ini ada data warehouse itu kan gudang. Nah, oke. Ini database kecil-kecil ini kalau dikumpulkan jadi gudang. Ya, kemudian di pasaran itu ada. Ya, kemudian ada enterprise, ini perusahaan data warehouse. Kemudian ini banyak nih. Jadi sumbernya ini from database to big data. Pengertian ini sekali ya. Oke, kemudian tadi juga untuk siapa tadi, Rani apa? Nah ini yang disebut tadi ya, dari mulai kecil sekali ini, mulai dari data warehouse tadi sampai kepada sekarang. Ini sekarang mau data Twitter itu kita ketemukan dengan Facebook, temukan dengan YouTube. Ini kalau semuanya ini sudah memerlukan banyak sekali tempat penyimpanan, ya. Oke. Nah, kalau ini sih definisi aja. Ya, nanti kalau Mbak Hani belum punya materinya, bisa ke Bu Nati atau kalau enggak ke saya kalau pas ketemu saya di kampus nanti materi. Oke, ini saya ganti dulu. Ya, dengan 3 data tadi, data itu dengan prosesnya ya, diintegrasikan, gabungkan, dikelola, dan akhirnya dianalisis itu. Nah, kita bisa memberikan gambaran. Oke, terstruktur, ini ada, nah ini pekerjaannya yang terkait, ya pekerjaan. Oke, sekarang pekerjaan yang terkait dengan big data. Kemarin juga sudah saya gambarkan kalau pada akhirnya banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan, ya. Tapi mari kita lihat ada peluang pekerjaan lagi ya, yang lain, yaitu ada yang namanya nanti muncul pekerjaan data analis. Di bank itu sudah banyak itu. Ada yang namanya data scientist, ada data engineer, ya, ada programmer, ada big data engineer, ada machine learning scientist dan sebagainya. Ya, ini ada juga ya business intelligence solution architect. Ya, ini ada machine learning engineer, ini ada scientist. Kemudian ada AI, artificial intelligence. Ini
Ini yang dibutuhkan ini. Sekarang banyak pekerjaan peluang ini. Anak saya tidak bekerja di kantoran. Anak saya kebetulan alumni di TI, Teknologi Informasi. Dia bekerja di sini. Dia programmer, ya. Nah, tidak untuk data analis. Nah, anak saya yang kedua yang pengennya sebagai data analis. Ya, dia lulusannya dari matematika, dia pengennya data analis karena dia juga dapat mata kuliah programming plus forecasting gitu, ya, statistik. Ini ada pekerjaan-pekerjaan baru yang saya sendiri sekarang juga sudah mulai ketinggalan jauh. Mungkin Bapak Ibu juga akan berpikir anak-anaknya kapan, kira-kira kemana. Nah, biasanya kalau dulu ketika saya kecil orang tua bisa jadi dokter ya, nah sekarang enggak juga. Jadi akuntan ya. Oke, itu ada pekerjaan yang terkait data analis. Itu apa? Data analis adalah bagian dari data science. Tugasnya mencari jawaban atas pertanyaan tentang apa yang telah terjadi. Itu data analis. Ya, serta melihat nilai atau pembelajaran apa yang bisa diambil. Oh, ternyata kita kekurangan dalam hal ini tersebut. Ada kekurangan yang perlu kita ya, banyak itu saja. Kemudian ada data scientist ini yang membuat algoritma untuk membuat model dan membantu menginformasikan strategi organisasi. Ya, di organisasi ada business intelligence mirip dengan data analis, data analis ya, bukan data scientist, tapi lebih berat pada keahlian, lebih berat pada keahlian bisnis atau pengetahuan. Kalau begitu nanti di dalam bidang akuntansi Anda tetap jadi seorang akuntan, tapi tambahkan juga ilmu antara IT yaitu yang berbeda. Ya, sekarang dunia kita ini tidak bisa lepas. Ya, ini ada machine learning engineer, keahlian khusus di bidang pembuatan natural language dan sebagainya. Ini banyaknya kerjaan terkait ya. Kemudian ini yang dibutuhkan, yang dibutuhkan ini skill yang dibutuhkan yang harus digelar. Jadi BI ya, business intelligence. Nah, di Shopee di Tokopedia ini yang dibutuhkan data analis sih. Bukan Gojek, super Gojek. Nah, ini yang tadi ya, yang menjadi kita pilih. Nah, ini cara pengelolaan data. Mau dikelola on premise server atau on komputer. Tadi ya, kalau Mas Gali dan Pak Rahman tadi. Nah, silakan pengelolaannya mau di mana? Mau di on apa ini pengelolaannya? Oke, on-premise itu jenis server berupa software yang dijalankan secara internal oleh tim IT perusahaan. Silakan mau pakai yang ini. Tim IT tersebut bertugas menjalankan aplikasi server, memasang sistem operasi, meletakkan server di sebuah gedung, merujuk pada penggunaan server secara in-house dengan bantuan tim IT perusahaan. Ya. Vendor pemilik layanan on-premise ini memberikan lisensi penuh pada tim untuk mengelola basis data di dalam. Ya, on-premise ini bukanlah jaringan server jarak jauh. Ya. Ya. Nah, ini keunggulannya adalah memiliki tingkat kontrol yang tinggi. Artinya memang perusahaan memegang kendali. Kalau tadi kedaulatan penuh atas database yang tersimpan di dalam. Ya, ini pengelolanya mau menggunakan ini.
Nah, tingkat keamanannya database terjamin. Nah, sekarang kalau mau menggunakan yang itu boleh atau mau menggunakan yang cloud server, ya. Jadi IT perusahaan tidak perlu, tapi melalui pihak ketiga yang merupakan penyedia layanan. Oke, monggo silakan ya dipilih ya, Pak Rahman, atau Mas Gali atau yang lainnya. Ya, Hani terjawab ya Hani pertanyaannya ya Hani. Pak. Oke, nah, silakan kalau pengelolaannya. Ya ini isi jurnal aja ya. Nah ini contohnya aja nih saya punya abstraknya begini. Bidang keuangan adalah bidang di mana data merupakan informasi penting dalam semua aspek. Ya. Nah, institusi dan perusahaan keuangan terkemuka mengadopsi teknologi big data yang canggih agar mendapatkan wawasan sehingga dapat memakai data yang ada di pasar. Ya kan? Dia mengadopsi teknologi ini bisa untuk mendapatkan wawasan ya, dengan cara memakai data yang ada di pasar, kemudian menstandarisasi data keuangan dari berbagai sumber, mengurangi waktu respon karena menggunakan real time, ya, dan seterusnya. Ya, ini untuk keuangan, ya, ini itu bisa mendorong praktisi keuangan untuk mengembangkan, menerapkan solusi big data dalam produk keuangan, mulai dari manajemen front office dari e-commerce hingga manajemen dan analitik data back office. Ya, oke, ada yang mau didiskusikan? Pak, izin mengenai Ya, tugas yang Bapak share tadi. ya, Untuk jurnalnya nanti kami di-share, Pak. Pakai ya. saya. Nanti saya berikan ke Bu Narti langsung malam ini di share. Ya, nah, kalau Bu Narti dengar nanti, kalau enggak ini langsung aja. Sebentar, saya tak share ke Bu Narti ya. Nah, monggo silakan siapa yang mau maju lebih dulu? Besok biar langsung aja nanti Bu Maya masuk. Nanti itu 4 jurnal itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang mau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi di review itu tidak hanya sekedar diringkas gitu ya. Tapi sekarang kita dapat pemahaman baru bahwa big data ini bisa dimanfaatkan atau bermanfaat di sini untuk pengambilan keputusan seperti apa ya. Dan itu tulisan itu masuk ke dalam sebuah jurnal. Ya, dan itu sekaligus latihan menulis jurnal. Ya, ada beberapa manfaatnya, bukan sekedar mereview isinya jurnal, tapi juga melatih. Nah, nanti di akhir pertemuan itu nanti eh, kita rangkum, ya. Nanti setelah Bu Maya selesaikan pertemuan ke-7 itu, nah, nanti saya berikan yang terakhir itu dan kita diskusikan mengenai keempat atau kelima jurnal yang sudah kita bahas, kita rangkum satu apa yang sudah kita pelajari sampai dengan mid semester mengenai pengertian big data dan jurnal-jurnalnya. Dan nanti kita menggunakan berikutnya adalah mengenai data mining. Mining itu tambang data, kemudian bagaimana etika dan keamanan big data kita bahas setelah itu. Sehingga ini jelas ya, materinya jelas sudah saya bacakan. Itu Pak Galih, saya kirim dulu. Saya kirim dulu ke Bu Nardi itu sebentar ya.
Ya, data sudah saya kirimkan, filenya sudah saya kirimkan. Kalau mau dilihat di apa namanya, ditengok, ditengok, diintip boleh, diintip sebentar. Ya, mari kita intip, kita intip saja. Silakan isi daftar hadir ya kalau belum isi daftar hadir. Ya, itu sudah dikirim katanya benar. Ini di sini sudah. Ya, nanti namanya artikel 1. Ini artikel 1. Artikel 1. Ya, Big Data in Finance itu ya. Ya, ini berapa halaman sih? Cuma 5 halaman. Ya, ini 5 halaman itu ya. Ini tahun 2019 itu. Big Data di keuangan. Ini bukti dan tantangan-tantangan apa yang ada. Nah, ini cara memperoleh ilmu itu yang paling gampang dari jurnal. Baca hasil risetnya. Ya, itu paling gampang. Nah, kalau saya terangkan itu, ini kadang-kadang hilang. Ya, ini abstraknya itu. Ya, ini contohnya ini. Kemudian artikel 2. Ya, ini studi implementasi sistem big data untuk mendukung kebijakan komunikasi. Ini penulisnya kita ini bincang saja. Silakan saja. Ya, ini artikel 3 ya, data politis. Ini peluang big data bagi akuntansi dari praktek research dan financial, research dan praktek keuangan dan keuangan tadi. Ini yang ada. Nah, nanti ini akan tergambar di mana ada uang ini big data tapi tidak bisa belajar tekniknya dan prosesnya. Kemudian atau informasi juga atau lain-lain. Nanti peluang kerjanya apakah tantangan security dan etik atau peran profesional kompetensi, atau aplikasi yang baru, bagaimana cara mendidik kemampuan ini beberapa peluang. Nah, teknik ini bisa tambah mainnya ya, seperti ini. Ini cuma dasar nggak banyak. Ya, itu paling. Nah, kemudian nanti ada kayak untuk big data yang audit. Ya, ini tergambar ya. Jadi materi kita sudah jelas ya. Itu top ya. Ya, sedikit ya.
filternya ya terus kita buat ternyata data itu diberangkatkan saja di definisi. Setelah itu implementasinya di korporat, ada negara. Nah, konsep baru yang muncul seperti kemarin ketika saya sampaikan itu single identity number, kemudian keturunan yang penggunanya apa peluang atau ancaman yang terjadi pada data itu. Sekarang sudah bisa. Ini juga kami teknik kami akan banyak direkam. Nanti dia akan dapatkan perubahan hasil ini mana yang diajarkan dan ini terang. Daftar semuanya. Kalau saya melihat dia seperti ini, melihat saya pakai pada saya ya. Dia seperti teknologi itu canggih, ini tidak sekali tidak sepelekan gitu. Putar kembali rekamannya ya. Nah, saya tambah yang saya yakin bahwa setelah kemarin itu ada kehidupan lagi. Ini gampang apa ya, Anda sudah terregistrasi ada. Nah, itu adalah saya. Ya, gimana Pak? Saya belum belum ada komentar Pak, ini soalnya saya lagi di luar ruangan ini ada ya dia sudah ada Pak ada 2 hari jadi ada masih Pak. Itu ya Pak kali ya. Saya berpendapat seperti itu ya. Saya yakin itu ada teknologi seperti ini bisa kita kembangkan. Dulu pernah ini, pegang tangan ini, pegang ini, itu ya mana kali. Betul Pak. Ya semuanya apa namanya? Ya artinya kan nanti data itu bisa data existing gitu ya, ataupun yang dalam sekarang ya bisa jadi sebagai sumber data itu gitu ya Pak ya, untuk kemudian hari bisa kita gunakan gitu ya Pak ya, yang tadi Pak sampaikan bahwa aktivitas yang kita lakukan ya mungkin bisa jadi belum record itu sebelumnya ya Pak ya, di data existing, setelah kita lakukan sekarang ya berarti bisa jadi akan menjadi data setelahnya gitu Pak. Oke. Ada yang mau diskusikan lagi? Materinya jelas itu kita ambil sesuai dengan apa namanya RPS yang itu yang bisa kami berikan. Kemudian nanti kita baca meneliti tentang ada peluang, ada ruang, ada fokusnya yang menjadi objek penelitian. Penelitian tentang bagaimana etika dalam implementasi data, gimana transparansi A, B, C, D, itu boleh. Itu yang sering katakan tadi kemarin itu dengan big data ya kita bisa ya memprediksi, bisa melihat masa lalu, ada pengembangan teknologi, tapi juga ada peluang baru dengan teknologi. Nanti ada terintegrasi. Tapi kemarin saya singgung, saya ini dompet saya cukup tebal, isinya 14 plastik.
SIM punya dua. Bisa belajar teknologi lain. Kalau ada polisi yang mentok, cukup bisa baca cepat dengan KTP. Kunjungan KTP, tempel dua alat muncul nih, SIM A, C, B, ya, alamat rumahnya, tapi terbatas. Atas saja pemilikan SIM atau mobil yang pakai mobil ini siapa yang tempel ya, tadi saya katakan tadi saya sudah punya sertifikat elektronik, sertifikat rumah ya, kemudian saya download aplikasinya, kemudian diverifikasi, saya tinggal pakai, kemudian saya ingin melihat lokasinya itu bisa di-scan barcode, itu nanti ada kampala dari nah, mestinya nanti di kepolisian bisa begitu. Jadi kepolisian mana-mana cukup yang disebut dengan tapi itu nanti pro dan kontra ada dan kita bahas juga pro dan kontra tentang nanti kita bicara pro dan kontra yang pro seperti apa, yang kontra ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan kan? Nanti saya bilang pro bisa kontra. Oke, kalau jajan saya kira cukup. Ini sudah pada luar namanya Mbak Siti Murni luar ambil jadi orang kaya kan ini song uang buat punya ya baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya yang berkenan, yang tentunya bermanfaat, bisa saling depan dan semuanya siapa Muhammad kali dibahas itu. Jadi sudah ada informasi penggunaan kata-kata area transaksi. Oke, saya terima kasih atas ya. Mau bertanya itu silakan sudah pada dewasa semua, nggak ada misalnya Pak Balik ini follower atau teman yang masih bisa pakai monggo ditentukan sendiri kalau punya grup bikin aja grupnya atau paling tidak ya rumahnya bisa memberikan nilai terhadap aktivitas Bapak Ibu ya. Saya sudah aktif bertanya, saya sudah aktif menulis, saya sudah aktif memberikan presentasi, saya sudah aktif memberikan komen ya. Jadi sekarang proses penilaian terhadap mahasiswa tidak hanya tes hasil aja, bukan penilaian. Jadi proses apakah ini bukan komen. Oke, kemudian bersama tulisan. Oke, apalagi yang bertanya-tanya? Mbak Siti, cukup. Oke, baik. Saya akhiri ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf dengan kata-kata saya kurang berkenan. Bila kita kembali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Pak. Banyak